Aku senang sekali kita punya waktu berdua sekarang. Aku juga. Kamu cantik sekali malam ini. Rumah itu tampak sunyi dari luar, tetapi menyimpan cerita panjang tentang seorang perempuan. Seorang janda yang bertahun-tahun hidup sendirian dan menanggung sepi tanpa pernah mengeluh. Namanya Sarinah, wanita berusia 36 tahun. Rambutnya hitam panjang, matanya teduh, dan senyumnya lembut. Meski jarang terlihat karena ia lebih sering menyendiri di dalam rumah kayu warisan mendiang suaminya. Sudah 7 tahun ia hidup seorang diri. Dan semua orang percaya, selama 7 tahun itu, hanya suara angin dan bunyi dedaunan jatuh yang menjadi teman setianya. Namun semua berubah ketika seorang pria muda datang pindah ke rumah di sebelahnya. Seorang pemuda bernama Rangga. Dan sejak hari itu, desa yang tadinya sunyi mulai diwarnai cerita, bisik-bisik, dan kejadian-kejadian yang membuat siapapun yang mendengarnya terkejut. Rumah Sarinah berada di ujung desa. Di depan rumahnya ada pohon mangga besar yang setiap musim berbuah, namun jarang dipetik karena ia malas turun ke pekarangan. Di malam hari, ia duduk di kursi kayu tua di teras, memandang langit sambil menggenggam secangkir teh hangat yang kini sudah menjadi teman wajibnya. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di kota, Sarinah memilih tak menikah lagi. Bukan karena tidak ada yang melamar, justru banyak pria desa yang ingin menjadikannya istri kedua. Namun semua lamaran ia tolak. Bagi warga desa, Sarinah terkenal sebagai janda sepi yang santun. Ia tak pernah menimbulkan masalah, tidak suka bergosip, dan selalu ramah walaupun jarang bicara. Tetapi kesepian itu nyata. Setiap malam, ia menatap kamar yang dulu ditempati mendiang suami. Ia tidak pernah memindahkan barang-barang, seolah menunggu suaminya pulang. Namun di balik itu semua, Sarinah menyimpan rasa yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Rasa bahwa ia lelah hidup seorang diri. Bahwa ia merindukan teman bicara. Bahwa hatinya sebenarnya masih ingin dicintai. Hanya saja, ia menyimpannya rapat-rapat. Hari itu, sekitar pukul 2 siang, suara mobil bak terbuka terdengar berhenti di depan rumah sebelah. Rumah yang selama 2 tahun dibiarkan kosong sejak pemilik lamanya merantau ke luar negeri. Sarinah yang sedang membersihkan karpet di teras terkejut ketika melihat seorang pria muda turun dari mobil sambil mengangkat beberapa kardus. Raut wajahnya asing, namun senyumnya ramah. "Permisi, Bu. Saya tetangga baru," katanya sambil mengangguk sopan. Sarinah hanya membalas dengan anggukan kecil. Pria itu tinggi, berkulit sawo matang, dan wajahnya tampak bersih. Umurnya sekitar 27 atau 28 tahun, tidak terlalu tua namun juga tidak terlalu muda. "Nama saya Rangga," lanjutnya sambil menaruh kardus. Sarinah meneguk ludah. Jarang ada pendatang baru di desa kecil ini, apalagi yang terlihat seperti baru lulus kuliah atau baru merantau. Ia hanya menjawab pelan. "Saya Sarinah." "Oh, saya sudah diberitahu pemilik rumah sebelumnya. Katanya tetangganya orang baik semua." Rangga tersenyum. Sarinah tersipu sedikit, hal yang jarang terjadi. Dalam hati ia berkata, ramah juga anak ini, tapi tentu saja, ia tidak membiarkan wajahnya menunjukkan lebih banyak ekspresi. Kedatangan Rangga membuat warga desa ramai bergosip. Janda Sarinah dapat tetangga muda. Hati-hati tuh nanti ada cerita baru lagi. "Kamu lihat tadi? Si Rangga tampannya? Cocok tuh sama Bu Sarinah." "Hus, jangan ngomong sembarangan." Kabar itu cepat menyebar. Bahkan ketika Sarinah pergi ke warung untuk membeli gula, Bu Siti, pemilik warung, langsung menatapnya sambil tersenyum menggoda. "Bu Sarinah, itu tetangga barunya masih muda ya?" katanya sambil mengangkat alis. Sarinah mengerutkan dahi. "Kenapa memang?" "Ya nggak apa-apa. Siapa tahu setelah 7 tahun sepi, sekarang ada yang mengisi," jawab Bu Siti sambil menahan tawa. Sarinah hanya tersenyum tipis, menahan malu. Ia tidak ingin terlihat terlalu tertarik atau risih. Ia hanya ingin menjalani hidup seperti biasa. Namun malam itu, saat ia duduk di teras,
Ia kembali teringat senyum Rangga. Sebagai wanita yang sudah lama kesepian, tentu saja hatinya sedikit bergetar. Tapi ia menepis pikiran itu. Ah, bodoh. Dia pasti sibuk dengan hidupnya, gumamnya. Namun Tuhan punya rencana lain. Malam itu hujan deras. Petir menyambar-nyambar. Sarinah yang sedang memasak sup untuk makan malam tiba-tiba mendengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Ia terkejut. Siapa malam-malam begini? Ketika ia membuka pintu, terlihat Rangga berdiri dalam keadaan basah kuyup, memegang payung yang patah. Bu, maaf, lampu rumah saya mati. Mungkin korslet. Boleh numpang sebentar? Sarinah terdiam beberapa detik. Ia tidak pernah menerima tamu laki-laki sejak suaminya meninggal. Namun melihat kondisi Rangga yang kedinginan, ia mengangguk pelan. Iya, masuk saja. Begitu Rangga masuk, aroma hujan membuat ruangan terasa lebih hangat. Sarinah mengambilkan handuk kecil. Pakai ini dulu, saya buatkan teh hangat, katanya pelan. Rangga tersenyum. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Saat Sarinah menyiapkan teh, jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena sudah lama tidak ada suara laki-laki di dalam rumahnya. Atau mungkin karena ada sesuatu pada Rangga yang membuatnya tak bisa tenang. Ketika Rangga duduk di kursi kayu, Sarinah meletakkan secangkir teh di depannya. Uapnya naik perlahan, membuat suasana semakin nyaman. Rumah ibu hangat ya, kata Rangga sambil tersenyum. Sarinah hanya mengangguk pelan. Ia jarang bicara banyak jika tidak perlu. Namun, Rangga memulai percakapan. Saya pindah ke sini karena ingin hidup lebih tenang. Di kota terlalu ramai, ucapnya. Sarinah menatapnya dari samping. Orang muda biasanya suka keramaian. Rangga tertawa kecil. Justru itu. Saya ingin suasana baru. Desa ini indah, orang-orangnya baik. Saya pikir, kenapa tidak? Perlahan, percakapan mengalir alami. Mereka berbicara tentang hujan, pekerjaan Rangga di bengkel sepupunya di pasar, dan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar pekarangan. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Sarinah merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa tidak sendirian lagi. Situasi canggung itu berubah menjadi hangat. Namun hujan semakin deras, dan lampu tetap menyala redup. Kalau hujan sudah reda, saya pulang, kata Rangga. Sarinah mengangguk. Tapi dalam hatinya ia berkata, tak apa lama sedikit, rumah ini sudah terlalu lama sepi. Hujan semakin deras. Angin bertiup kencang, membuat pintu dan jendela bergoyang pelan. Sarinah yang baru saja selesai mencuci piring sesekali melirik ke arah Rangga yang masih duduk sambil menghangatkan tangannya di dekat cangkir teh. Dalam hati, Sarinah berusaha mengusir rasa gugup. Sudah lama ia tidak berdua dengan seorang laki-laki di dalam rumah. Bahkan jika sekadar tetangga, suasana seperti itu membuatnya canggung. Namun Rangga terlihat santai, bahkan terlalu santai untuk ukuran seorang pendatang baru di desa asing. Bu Sarinah, panggilnya perlahan. Ya? Apa ibu tidak takut? Tinggal sendirian selama ini? Pertanyaan itu menghentikan gerakan tangan Sarinah yang sedang mengeringkan gelas. Ia tersenyum kecil, namun senyum itu menyimpan luka yang tidak mudah dijelaskan. Awalnya takut, tapi lama-lama terbiasa. Jawabnya. 2 tahun pertama saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap bunyi kecil membuat saya terbangun. Setelah itu, saya belajar menerima bahwa hidup memang seperti ini. Rangga menunduk, terlihat seperti menyesal sudah bertanya. Maaf kalau saya lancang. Tidak apa. Hening sesaat. Hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Sarinah kembali duduk, namun tiba-tiba lampu rumahnya ikut padam. Gelap seketika membuatnya tersentak. Astaga, pekiknya pelan, menahan panik. Rangga langsung berdiri. Bu, tenang. Saya pegang senter dari HP. Cahaya ponsel menyorot wajah Sarinah yang tampak pucat dalam gelap. Entah kenapa, melihat itu membuat hati Rangga terasa berat. Ia mendekat, mengarahkan cahaya agar Sarinah bisa melihat sekeliling. Gak apa-apa, Bu, tanya Rangga lembut.
Sarinah mengangguk pelan. Iya, cuma kaget. Dalam gelap yang remang-remang itu, untuk pertama kalinya sejak 7 tahun, Sarinah merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa aman. Bukan karena lampu ponsel, tapi karena ada seseorang di sampingnya. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Hujan semalam menyisakan udara segar. Namun, sebelum ayam berkokok pun, kabar sudah menyebar ke seluruh desa. Si Rangga nginep di rumah Bu Sarinah semalam. Masa iya? Baru datang sudah numpang? Wah, jandanya pasti senang tuh. Desa kecil memang cepat sekali menyebarkan cerita. Bu Siti, yang warungnya menjadi pusat informasi desa, langsung dipenuhi ibu-ibu yang penasaran. Padahal kenyataannya, Rangga tidak menginap, hanya berteduh hingga hujan agak reda lalu pulang ketika listrik kembali hidup. Tapi gosip tetaplah gosip. Semakin sedikit fakta, semakin cepat menyebar. Di rumahnya, Sarinah tak tahu apapun. Ia baru sadar ada yang berubah ketika ia berjalan ke sumur dan melihat dua tetangga, Bu Siti dan Bu Karsih, tiba-tiba berhenti bicara ketika ia lewat. Mereka saling pandang, lalu tersenyum kaku. Halo, Bu Sarinah. Halo. Namun dari cara mereka menatap, Sarinah tahu ada sesuatu. Ia menarik napas panjang. Pasti ada yang dibicarakan. Batinnya. Dan benar saja, siang harinya, Rangga datang membawa sekotak roti sebagai ucapan terima kasih. Namun alih-alih menyambut dengan ceria, wajah Sarinah tampak murung. Bu, ada apa? Tanya Rangga. Sarinah menunduk. Orang-orang sudah mulai ngomong macam-macam. Tentang malam hujan itu. Tentang lelaki dan janda. Tentang fitnah yang bisa muncul dari hal kecil. Rangga terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, biar saya jelaskan ke warga. Tidak usah, jawab Sarinah cepat. Nanti malah tambah heboh. Rangga ingin bicara lagi, tapi ia tahu Sarinah benar. Membela diri justru sering membuat gosip semakin liar. Jadi ia hanya berkata, kalau begitu, saya minta maaf. Saya tidak ingin membuat ibu kesulitan. Sarinah menggeleng. Bukan salahmu. Ada perasaan hangat melintas sekejap, rasa bahwa Rangga peduli. Dan itu saja sudah cukup membuat hatinya kembali tenang. Sejak kejadian malam itu, Rangga jadi sering membantu Sarinah. Awalnya hal kecil. Mengambilkan air galon. Memperbaiki paku di pintu yang longgar. Membersihkan selokan depan rumah. Memotong rumput pekarangan. Tapi seiring waktu, perhatian itu menjadi kebiasaan. Setiap sore, ketika Rangga pulang kerja, ia selalu menyapa. Bu Sarinah, bagaimana hari ini? Ada yang perlu dibantu? Atau ibu butuh ditemani belanja ke pasar? Awalnya Sarinah hanya membalas dengan jawaban singkat. Namun beberapa hari kemudian, suaranya mulai lebih hangat. Sampai suatu sore, Rangga datang dengan wajah cemas. Bu, saya lihat ibu duduk di teras sejak tadi. Ibu capek? Pusing? Sarinah terkejut. Sejak kapan ada laki-laki yang benar-benar memperhatikannya seperti itu? Tidak. Saya cuma kepikiran saja. Kepikiran apa? Entahlah, mungkin karena sudah lama sendirian. Rangga diam. Ada kesedihan dalam ucapan itu yang membuatnya ikut merasa hampa. Ibu mungkin sendiri, tapi ibu tidak lagi sendirian, katanya spontan. Sarinah terpaku. Kata-kata itu menampar lembut hatinya. Suatu malam, Sarinah duduk di teras sambil memegang secangkir teh. Bintang-bintang tampak cerah. Angin malam lembut menyentuh wajahnya. Tiba-tiba Rangga muncul dari pintu rumahnya. Ibu belum tidur? Belum. Mau duduk? Rangga tersenyum kecil dan ikut duduk di kursi sebelahnya. Untuk beberapa menit, mereka hanya menikmati malam tanpa bicara. Lalu, Sarinah berkata, Rangga, kau belum cerita kenapa pindah ke desa ini. Apa kau melarikan diri dari sesuatu? Pertanyaan itu membuat Rangga tersenyum aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, saya ingin memulai hidup baru. Memulai hidup baru dari apa? Rangga menatap langit. Kehilangan.
Sarinah perlahan menoleh. Orang yang kau sayang? Rangga mengangguk. Saya pernah bertunangan. Tapi dia meninggalkan saya demi orang yang lebih kaya. Sarinah tertegun. Maaf. Tidak apa, Bu. Saya sudah menerima. Makanya saya ingin tinggal di tempat yang tenang. Di kota, terlalu banyak kenangan. Ada jeda. Sarinah meminum teh, menelan keheningan yang menyesakkan. Lalu ia berkata pelan. Aku juga hidup dari kenangan. Itu pertama kalinya Sarinah membuka diri seperti itu. Rangga menoleh cepat, tampak sedikit kaget. Sarinah melanjutkan. Setiap malam aku merasa rumah ini terlalu besar. Terlalu sepi. Dan setiap kali ingat suamiku, aku merasa seperti perempuan yang tidak berguna. Rangga menatapnya dengan mata lembut. Ibu tidak perlu merasa begitu. Ibu wanita kuat. Sarinah tersenyum, senyum yang jarang muncul. Mungkin. Tapi senyum itu cepat memudar. Kadang, aku berharap ada seseorang yang mengetuk pintu rumah ini. Sekadar bertanya apa aku baik-baik saja. Rangga terdiam. Karena tanpa sadar, sejak ia datang, ia selalu melakukan itu. Hari itu, suasana desa mendadak panas. 2 orang ibu-ibu kembali menyebarkan rumor di warung. Kalian lihat? Setiap sore si Rangga ke rumah Bu Sarinah. Betul. Aku lihat mereka duduk bareng malam-malam. Duh, janda sama bujang, pasti ada apa-apanya. Sampai akhirnya, kabar itu sampai ke telinga kepala dusun. Ia merasa perlu menegur, meski tanpa kejelasan. Sore itu, ia datang mengetuk pintu rumah Sarinah. Bu Sarinah, kita perlu bicara. Sarinah terkejut. Ada apa, Pak? Banyak warga mulai merasa tidak nyaman dengan kedekatan ibu dan Rangga. Sarinah seperti ditampar. Kami hanya bertetangga, Pak. Tapi Bu, desa ini kecil, omongan orang cepat menyebar. Sebaiknya ibu jaga jarak. Sarinah tertunduk. Sakit, malu, tapi juga marah. Setelah kepala dusun pergi, Sarinah duduk di dalam rumah dan menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa begini? Aku hanya ingin hidup normal. Tidak lama kemudian, Rangga datang mengetuk. Namun Sarinah tidak membuka pintu. Bu Sarinah, ini saya. Ada apa? Ibu baik-baik saja? Sarinah menjawab dari dalam, suaranya bergetar. Rangga, mulai sekarang, jangan sering datang ke sini. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai bicara. Hening panjang. Lalu Rangga berkata, kalau mereka bicara, biar bicara. Namun Sarinah menjawab dengan nada parah. Tolong, Rangga, aku tidak mau ada masalah. Jaga jarak dariku. Untuk pertama kalinya, suara Sarinah terdengar patah. Rangga mengepalkan tangan, namun ia pergi, meski hatinya menolak. Dan malam itu, rumah Sarinah kembali sunyi. Sunyi yang menusuk. Sunyi yang membuatnya kembali merasa benar-benar sendiri. Sejak Sarinah meminta Rangga menjaga jarak, rumahnya kembali terasa sepi seperti 7 tahun sebelumnya. Bahkan lebih sunyi, karena sekarang ada perbandingan. Dahulu ia memang sendiri, tapi tidak benar-benar merasa kehilangan. Kini, setelah terbiasa dengan perhatian Rangga, keheningan itu terasa menghantam lebih keras. Sementara itu, Rangga tampak murung. Di bengkel, ia bekerja tanpa banyak bicara. Rekan kerjanya, Pak Darto, memperhatikan wajahnya yang pucat. Kau kenapa? Enggak? Masalah keluarga? Rangga tersenyum hambar. Bukan, Pak. Kalau butuh cerita, bilang saja, kata Pak Darto sambil mengelap tangannya dari oli. Aku tahu kau bukan tipe yang ceroboh. Pasti ada yang bikin pikiran berat. Rangga hanya menggeleng. Tapi sore itu, saat ia pulang lebih awal, ia menemukan seseorang di depan rumahnya. Seorang wanita muda berparas manis, rambut lurus terurai, dan membawa tas ransel merah. Rangga, panggil wanita itu. Rangga kaget. Alia? Itulah nama tunangannya dulu. Alia mendekat, wajahnya tampak menyesal. Aku ingin bicara. Rangga terkejut,
Terlebih ketika melihat beberapa warga memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Alia memaksa masuk ke rumah Rangga. Begitu pintu tertutup, ia menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Aku salah, aku menyesal meninggalkanmu. Rangga mengepalkan tangan. Alia, kita sudah selesai. Tapi aku ingin kembali, katanya lirih. Aku sudah putus dengan orang itu. Dia kasar, dia tidak seperti yang kubayangkan. Rangga menghela napas panjang. Kenapa kau kemari? Aku ingin kita mulai dari awal. Rangga menggeleng keras. Alia, aku datang ke desa ini untuk melupakanmu. Jangan hancurkan ketenangan yang kutemukan. Alia menatap Rangga lama, lalu mengusap pipinya sendiri. Apa? Apa kau sudah punya seseorang di sini? Rangga terdiam. Alia tersenyum miring. Ah, aku tahu. Itu janda itu kan? Sarinah? Rangga langsung mendelik. Jaga bicaramu. Alia terkejut dengan nada Rangga yang keras. Namun kata-kata itu tidak hanya didengar oleh mereka berdua, tetapi juga oleh seseorang yang berdiri di luar rumah dengan wajah cemas. Sarinah. Ia tadi berniat memberikan kue goreng pesanan Bu Siti yang dititipkan untuk Rangga. Namun begitu mendengar nama, janda itu, langkahnya terhenti. Ia mematung. Lalu perlahan menurunkan bungkusan di tangannya, dan pergi tanpa mengetuk pintu. Malamnya, Sarinah duduk di teras. Angin malam membuat rambutnya berayun pelan. Ia memeluk kedua lututnya, tampak rapuh. Ia bukan cemburu. Ia hanya sadar bahwa ia hanyalah janda di ujung desa. Tidak mungkin ada lelaki muda seperti Rangga memilih perempuan yang jauh lebih tua, punya masa lalu berat, dan difitnah warga. Ia memandang rumah Rangga yang lampunya masih menyala. Alia, gumamnya. Nama itu menusuk telinganya seperti jarum. Dia muda, cantik, pasti cocok dengan Rangga. Apa aku terlalu berharap selama ini? Bodoh sekali aku. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Sarinah menangis bukan karena kesepian, tapi karena percaya bahwa seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali, ternyata bukan untuknya. Namun malam itu juga, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Sarinah menghapus air mata dan berdiri. Ia tidak ingin terlihat lemah. Begitu pintu dibuka, Rangga berdiri di sana dengan wajah gelisah. Bu Sarinah, boleh saya bicara? Untuk apa? Jawab Sarinah dengan suara datar. Tadi, soal perempuan itu. Saya tidak perlu tahu. Sarinah hendak menutup pintu, tapi Rangga menahan. Bu, tolong dengarkan. Sarinah terdiam, namun tidak membuka pintu lebih lebar. Rangga bicara dengan suara dalam. Alia itu masa lalu. Dia datang tiba-tiba. Tapi saya tidak ingin kembali padanya. Sarinah menatap lantai, tidak berani menatap wajah Rangga. Kenapa? Bisiknya. Rangga menghirup napas panjang. Dan dari mulutnya keluar kalimat yang membuat jantung Sarinah berhenti sesaat. Karena ada seseorang di sini, yang membuat saya ingin tinggal. Sarinah membeku. Namun ia cepat memalingkan muka. Jangan berkata seperti itu, Rangga. Orang-orang sudah bicara. Desa ini tidak cocok untuk hubungan yang rumit. Saya tidak peduli apa kata mereka. Saya peduli. Suara Sarinah meninggi, untuk pertama kalinya. Rangga tersentak. Sarinah melanjutkan dengan suara bergetar. Kau masih muda. Masa depanmu panjang. Jangan hancurkan hidupmu hanya karena seorang janda sepertiku. Hening panjang menyelimuti. Rangga menatapnya lama, sangat lama. Lalu ia berkata, Bu Sarinah, jangan merendahkan diri sendiri seperti itu. Namun Sarinah hanya menggeleng pelan dan menutup pintu. Bra. Rangga berdiri di luar cukup lama, sebelum akhirnya pulang dengan hati yang karam. Keesokan harinya, gosip meledak lebih parah setelah Alia terlihat berjalan di sekitar desa. Ada perempuan kota datang ke rumah Rangga. Cantik sekali, cocok sama Rangga. Pantes Rangga nggak tertarik sama janda. Sarinah mendengarnya semua saat ia belanja di pasar. Ia mencoba tetap tenang, tapi setiap kalimat itu menusuk hatinya. Di sisi lain,
Rangga benar-benar tidak ingin Alia mengacaukan hidupnya lagi. Ia memutuskan bicara tegas. Alia, tolong tinggalkan desa ini. Aku tidak punya perasaan apapun lagi. Alia menangis. Tapi kenapa? Kau bilang ingin hidup tenang. Aku ingin membangun hidup tenang bersamamu. Rangga menggeleng keras. Aku sudah bukan laki-laki yang kau tinggalkan dulu. Aku sudah berubah. Alia menatapnya lama, lalu bertanya, apa karena perempuan itu? Rangga terdiam. Alia tersenyum sedih. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pergi, dan Rangga menghela napas panjang. Satu beban terangkat, namun beban lain menunggu, Sarinah. Sore itu, Rangga membawa sekeranjang sayur segar ke rumah Sarinah. Tok, tok. Pintu dibuka, tapi hanya sedikit. Kenapa lagi? Tanya Sarinah pelan. Bu, saya ingin meminta maaf. Tidak perlu. Dan saya ingin bilang sesuatu. Sarinah tetap diam. Saya tidak ingin menjauh. Saya tidak ingin berhenti membantu. Saya tidak ingin berhenti dekat dengan ibu. Pintu terbuka sedikit lebih lebar. Rangga menatapnya dalam-dalam. Ibu tidak sendiri. Saya ada di sini bukan karena kasihan. Tapi karena saya nyaman. Karena saya suka dengan ibu. Kata-kata itu membuat tubuh Sarinah lemas. Ia memegang kusen pintu agar tidak jatuh. Namun ia tetap berkata, Rangga, jangan bicara begitu. Kenapa? Suara Rangga mulai putus asa. Karena aku tidak pantas untukmu. Rangga menggeleng cepat. Justru karena itu aku ingin membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa cintaku bukan main-main. Sarinah tertegun. Rangga melanjutkan. Kalau perlu, aku akan bicara dengan kepala dusun. Dengan warga. Dengan siapapun. Aku tidak mau hubungan kita diatur oleh gosip. Sarinah menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Tidak perlu Rangga, tapi kamu harus tahu aku mencintaimu. Rangga tersenyum kecil. Aku juga mencintaimu, Bu.